channel Penamet. Kali ini kita membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam belajar matematika. Nah, seperti biasanya ya, pembahasan soal kan biasanya saya buat ada 4 latihan-latihan yang kita bahas. Nah, di kesalahan ini juga ada 4 topik yang kita bahas. Baik, kita langsung mulai. Baik, langsung saja kesalahan yang pertama tentang operasi aljabar. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2X tambah 8 sama dengan 10. Jadi banyak siswa mengerjakan ini 2X ditambah 8 sama dengan 10. Kemudian 2X plus 8-nya dipindahkan ke ruas kanan menjadi 10, tentunya berlawanan tanda ya, 10 kurang 8. Sehingga menyebabkan 2X sama dengan 2. Nah, masalah yang muncul itu di sini ya, di 2X. Mereka langsung pindahkan ke ruas kanan sehingga nanti dia menjadi dari plus 2 jadi negatif 2. Sehingga mereka akan temukan X sama dengan 0. Nah, sementara alangkah lebih baiknya sebagai pengajar kita ajarkan mereka bahwa untuk mengerjakan ini kita usahakan ya berbentuk persamaan eksplisit ya, berbentuk persamaan eksplisit. Ini bukan maksud menggurui ya, maaf sebelumnya, hanya saja ini berbagi pengalaman tentunya ya. Kemudian dari sini kita usahakan berbentuk eksplisit, maksudnya ya kita usahakan dalam satu ruas hanya mengandung suku yang mengandung variabel X, karena variabel X yang mau dicari hasilnya ya. Maka dari sini kita upayakanlah supaya tinggal 2X, maka usahanya itu adalah semua ruas atau kedua ruas dikurangi dengan 8. Sehingga tinggallah dia nanti 2X sama dengan 10 dikurang 8, langsung lah ya 2. Nah, dari sini kan makna 2X itu 2 kali X ya, 2 kali X. Sehingga supaya tinggal X atau 1X itu kedua ruas mesti dikali setengah ya, berarti dari sini hasilnya X sama dengan 2 kali setengah 1, kira-kira begitu. Baik, kesalahan berikutnya itu tentang persamaan kuadrat, yaitu menentukan solusi atau himpunan penyelesaiannya ya. Atau boleh juga dikatakan kesalahan dalam menghubungkan akar kuadrat dengan mutlak ya. Banyak siswa mengerjakan soal ini, mereka akarkan kedua ruas, yaitu akar dari X kuadrat sama dengan akar dari 1. Dan mereka langsung coret akar dengan 2. Sehingga tinggallah X sama dengan akar 1 itu kan 1. Nah, dimana pastinya ini jadi solusi tunggal ya, jadi solusi tunggal itu yang mereka peroleh hanya X sama dengan 1, begitu kira-kira. Nah, alangkah lebih baiknya untuk mengerjakan ini kita tekankan konsep akar dari X kuadrat itu bukan X tapi mutlak X gitu ya. Di sini dia konsepnya supaya jangan salah lagi nanti siswa-siswi kita ya. Nah, dari sini berarti penyelesaian dari kasus di atas mutlak X ini setelah kita akarkan ya sama dengan akar 1 tadi 1. Sehingga solusinya ini nanti bisa ada 2 ya, X sama dengan plus 1, X sama dengan minus 1. Maka himpunan penyelesaian si X itu nanti minus 1 dan 1, kira-kira begitu. Jadi nggak solusi tunggal lagi, udah ada 2 solusinya. Baik, kesalahan berikutnya itu tentang penulisan himpunan penyelesaian ya. Di sini ada 2 kasus saya buat ya. Saya tulis aja dulu ini kasus yang pertama.
di sampingnya kasus yang kedua. Nah, kita bahas satu-satu kasus dulu. Kasus 1 mereka tulis, ini mereka temukan hasilnya. Mereka temukan hasilnya ya. X kuadrat sama dengan 1 itu nanti kalau kita akarkan ini sudah ya tadi. X sama dengan bisa 1 tadi ya, atau X boleh juga minus 1. Caranya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, namun mereka menuliskan himpunan penyelesaiannya dalam bentuk kurung biasa. Minus 1, 1. Ini saya rasa ini salah ya. Karena dalam kurung biasa itu, kalau dalam himpunan itu menyatakan interval terbuka dari minus 1 ke 1. Sedangkan dalam Cartesius dia menyatakan minus 1-nya si X ya, 1-nya adalah si Y. Jadi kalau begini ditulis itu dua makna. Artinya untuk himpunan penyelesaiannya bukan lagi X-nya itu minus 1 dan 1 doang. Banyak kemungkinannya. Sehingga untuk menuliskan ini yang benar adalah dengan kurung kurawal tadi ya, dengan kurung kurawal. Jadi dia harus ditulis dalam bentuk kurung kurawal seperti ini kira-kira, minus 1,1. Nah, oke. Kemudian kasus yang kedua, soal yang kedua, tentukan solusi nilai X dan Y yang memenuhi. Nah, mereka sudah temukan ini. Ya, ini saya anggap bisalah siswanya mengerjakan dengan cara eliminasi, substitusi. Namun yang mau saya bahas di sini adalah penulisannya. Nah, mereka temukan nanti ini X-nya sama dengan 2. Nah, itu udah benar nanti. Y sama dengan 1. Namun mereka menuliskan kurung kurawal gitu ya. Nah, dan biasanya kan kalau di himpunan itu diurutkan dari yang paling kecil. Jadi mereka tuliskan menjadi 1,2. Itu kesalahan-kesalahan yang sipil memang ya kelihatannya. Sehingga kalau dimaknai sebenarnya ini kurung kurawal ini maknanya itu hanya dalam satu variabel ya. Satu variabel aja artinya itu. Artinya bisa aja dimaknai himpunan X-nya bisa 1, 2, himpunan Y-nya juga bisa 1, 2. Ini kurang tepat ya. Ini kurang tepat. Nah, ini juga tadi yang kurung biasa kurang tepat. Yang benar. Nah, namun penulisannya ini yang benar bagaimana? Itu harus kurung biasa karena dia menyatakan X, Y ini kalau di Cartesius itu koordinat ya, yaitu 2,1. Dan jangan dibalik 1,2, itu berbeda maknanya ya. Itu kira-kira kesalahan tentang himpunan, penulisan himpunan. Baik, kesalahan yang terakhir ya. Nah, ini tentang limit. Nah, di sini soalnya saya ambil contohnya limit X menuju 0 dari 1/X sama dengan tak hingga. Nah, di sini ini yang mau saya tekankan. Siswa menjawab ini 1/0 kan, kalau kita substitusikan X-nya 0, 1/0 itu tak hingga. 1/0 itu tak terdefinisi, namun mereka kasih alasan karena X itu mendekati 0, nggak pas 0 katanya, itu jadi tak hingga. Nah, itu suatu kesalahan ya, karena konsep di limit itu harus limit kirinya harus sama dengan limit kanan. Ini limit kiri ya, 1/X harus sama dengan limit dari kanan ya. Artinya kalau kita cari limit kirinya, X mendekati 0 dari kiri itu nanti minus tak hingga. Nah, kemudian kalau dari kanan 0 itu positif tak hingga. Artinya ini nggak sama, itu maksudnya ya. Sehingga tidak ada limit, kesimpulannya tidak ada limit. Nah, berarti dengan mengatakan limit X menuju 0 dari 1/X sama dengan tak hingga, itu suatu kesalahan ya. Jadi yang benar itu tidak ada limit ya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Tetap ikuti channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share supaya teman-teman pengajar lain juga bisa
mendapatkan pengalaman-pengalaman yang saya buat ya. Terima kasih.